Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim ID di Training 101 by Cuan Investor Society. Nah, menarik ya, kenapa kok jadi trader kita harus memahami kebijakan moneter di suatu negara? Karena kita tahu bahwa kebijakan moneter itu akan erat kaitannya dengan exchange rate ya. Nah, jadi dengan cara kita memahami kebijakan moneter, itu kita bisa mempengaruhi atau kita bisa mendapatkan sebuah pandangan apakah mata uang yang bersangkutan itu akan mendapatkan traksi bullish atau bearish dari suatu kebijakan tertentu. Kalau kebijakannya itu lebih ke arah kontraktis dengan ketat menaikkan suku bunga, maka mata uang yang bersangkutan biasanya akan menguat. Tapi kalau misalkan memperlakukan kebijakan yang relatif longgar, maka mata uang yang bersangkutan biasanya akan mendapatkan traksi pelemahan. Oke, kenapa sih Japanese Yen itu menjadi salah satu fokus di aktivitas trading untuk para trader? Yang pertama karena status quo-nya sebagai safe haven aset. Dan yang kedua, Japanese Yen merupakan mata uang dengan volume ketiga terbesar transaksinya secara global setelah dolar dan juga euro. Dan kita tahu bahwa Japanese Yen, khususnya dari sisi bank sentralnya, itu tetap memberlakukan kebijakan yang longgar sudah hampir kurang lebih 2 dekade ya, dan itu membuat beberapa aktivitas dari investor di luar sana melakukan yang namanya carry trade atau trading memanfaatkan perbedaan suku bunga. Dalam kasus ini, suku bunga Japanese Yen atau Jepang itu relatif negatif dan suku bunga US itu relatif tinggi ya, yakni positif 5,5%. Jadi ada kemungkinan USD/JPY akan terus menguat, mungkin sampai level 155 yen, ya, seperti itu. Oke, sejarahnya itu sebenarnya bermula dari Jepang yang kita tahu bahwa mereka merupakan pihak yang dikalahkan ketika Perang Dunia Kedua. Tapi yang cukup unik dengan keuletan dan juga orang-orang Jepang yang gigih ingin bangkit, itu menjadikan suatu negara yang superpower di Asia ya. Dan kita tahu bahwa Jepang itu memiliki hubungan dagang yang baik dengan negara lain dan banyak melakukan kerjasama. Dan sejalan dengan itu, mata uang Japanese Yen itu menjadi populer di kalangan para trader, bahkan mendapatkan status sebagai safe haven aset karena kestabilan kebijakan moneter itu sendiri yang sudah berlangsung kurang lebih 2 dekade. Bagaimana kebijakan moneter Bank of Japan itu mempengaruhi kekuatan Japanese Yen? Sebenarnya sederhana. Untuk kebijakan yang sedang diberlakukan pada saat ini dan sudah diadopsi kurang lebih hampir 2 dekade itu memberlakukan kebijakan moneter yang longgar. Nah, tentu kebijakan yang moneter longgar ini akan mempengaruhi Japanese Yen untuk mendapatkan sentimen yang relatif bearish. Akan tetapi perlu kita ingatkan bahwa Japanese Yen itu merupakan aset yang safe atau safe haven aset. Jadi bukan tidak mungkin bisa menguat, dan itu bisa saja menguat karena faktor eksternal. Ketika terjadi semacam ketidakstabilan ekonomi, Jepang Yen itu bisa menjadi goto oleh faktor investor karena kestabilan kebijakan moneternya. Yang sudah saya sampaikan, investor itu tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana mereka bisa dijamin untuk mendapatkan semacam sense of stability di dalam pasar itu sendiri. Ketika dalam masa jabatan Shinzo Abe itu kan terus memberlakukan yang namanya quantitative easing ya, atau melakukan pelonggaran kebijakan ekonomi yang longgar. Quantitative easing ini bisa dalam bentuk fiscal printing money dan juga memberlakukan kebijakan suku bunga yang rendah. Nah, ini tujuan untuk apa? Kita tahu bahwa inflasi di Jepang itu selalu stagnan di level 0 ya, atau bahkan negatif. Untuk merangsang pertumbuhan inflasi itu perlu adanya semacam rangsangan dalam bentuk likuiditas. Nah, likuiditas ini itu ditambah dalam bentuk
printing money, dan juga kebijakan moneter berkaitan dengan suku bunga yang rendah agar banyak orang yang meminjam uang ke bank, ditambah lagi banyak orang yang melakukan ekspansi usaha. Sejalan dengan itu, ekonomi jalan, adanya aktivitas konsumen, adanya aktivitas konsumsi, sehingga inflasi di Jepang itu bisa berangsur-angsur meningkat, dan itulah yang berkaitan dengan Abenomics. Menarik ya, bagaimana cara memanfaatkan Japanese yen untuk aktivitas trading untuk trader di seluruh dunia ya. Kita tahu bahwa Japanese yen itu merupakan suatu aset yang safe. Jadi kalau misalkan kita melihat nih suatu gejala ekonomi yang penuh dengan resiko, seperti sekarang tensi di Middle East yang memanas, itu bisa kita memanfaatkan untuk melakukan pembelian terhadap Japanese yen. Dalam kasus ini mungkin bisa melakukan short atau sell terhadap euro yen, bisa melakukan short terhadap Aussie yen, seperti itu. Karena investor itu akan mengincar keamanan dalam bentuk safe asset. Nah, kita bisa melakukan yang namanya aktivitas yang carry trade seperti tadi, tapi carry trade-nya dalam sistem short term saja atau dalam jangka pendek. Kenapa? Karena kita tahu kebijakan longgar di Jepang itu sebenarnya berpotensi rentan memperlemah kembali Japanese yen. Jadi kita bisa mengambil kesempatan untuk mengambil keamanan terlebih dahulu, barulah dari situ kalau misalkan kita sudah mendapatkan opportunity profit di dalam pasar, kita bisa take profit sebagian karena akan cenderung rentan terhadap perlemahan kembali dari sisi Japanese yen itu sendiri karena suku bunganya masih relatif rendah dan kebijakannya masih relatif longgar. Strategi trading yang pertama adalah carry trade. Nah, cuman carry trade ini perlu saya informasikan kalau dalam kondisi keadaan yang normal, tidak ada political tension atau tidak ada geopolitik tensi seperti peperangan ataupun tidak ada seperti economical issue ya yang berkaitan dengan resesi, perlambatan ekonomi. Kalau dalam keadaan yang normal, kita bisa melakukan penjualan terhadap Japanese yen. Kenapa? Karena di saat kondisi normal, ekonomi itu relatif secara global itu dalam kondisi fase recovery atau fase ekspansi. Jadi kita bisa melakukan investasi di beberapa aset seperti euro, pound sterling, ataupun komoditi ya seperti Australian dollar, New Zealand, ataupun Canadian dollar. Dari situ kita bisa melakukan carry trade yang dipasangkan dengan Japanese yen seperti Aussie yen misalkan atau New Zealand yen dengan melakukan pembelian. Untuk jangka panjangnya kita bisa tahan beberapa minggu atau bahkan 1 bulan untuk melakukan carry trade untuk mengoptimalkan profit tentunya di dalam pasar itu sendiri. Tentu kalau misalkan kita ingin mengetahui update dari kebijakan ekonomi Jepang, lihat saja minutes yang dilakukan oleh BOJ itu sendiri. Biasanya ketika mereka melakukan meeting minutes atau dari sisi meeting dari kebijakan moneter akan ada press conference dalam bentuk PDF-nya. Kita bisa lihat di situ langsung aja ke bagian kesimpulan apa yang mereka akan lakukan ke depannya. Apakah akan cenderung menaikkan suku bunga, mempertahankan suku bunga, atau menurunkan suku bunga? Dari mana kita tahu lihat parameter data ekonomi apa yang disebutkan oleh BOJ? Apakah mereka sedang memantau pasar tenaga kerja? Apakah mereka sedang memantau data inflasi? Atau mereka sedang memantau aktivitas konsumen? Dari situ ketika kita sudah tahu nih apa yang BOJ sedang lihat, kita bisa langsung lihat di kalender ekonomi, observe. Misalkan di hari A, akan rilis data inflasi Jepang. Pantau ketika hari H, ketika rilis datanya, kita pantau pair-nya atau volatilitas Japanese yen-nya untuk mengidentifikasi opportunity peluang di dalam pasar itu sendiri. Dan itu saja untuk episode pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasi kalau konten ini memang bermanfaat untuk rekan-rekan. Kalau kamu ingin mendapatkan sinyal eksklusif, kelas spesial, dan juga live trade setiap hari, jangan lupa nih, join jadi member Cuan Investor Society, link ada di deskripsi.